Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Kita basa-basi, kita bacain novel Martel Pack chapter 5537. Di sini diceritakan Euromeng menoleh untuk melihat Suyan dan melihat bahwa dia juga menatapnya. Melihat yang lain, mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Setelah menjadi saudara perempuan selama lebih dari 1000 tahun, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saat mata mereka bertemu, Euromeng tahu apa yang mereka pikirkan. Euromeng tersenyum dan berbisik, "Senior, aku harus merepotkanmu." Vicky menghela nafas, "Tulang-tulangku yang malang." Euromeng tersenyum dan menghibur. "Itu hanya tiruan. Jika kamu benar-benar kehilangannya, aku akan meminta suamiku untuk memberimu kompensasi." Vicky berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke kolam naga untuk berkultivasi. Kamu bisa memberitahu anak itu nanti. Dia memiliki garis keturunan klan naga dan tingkat garis keturunannya tidak rendah. Jika dia memasuki kolam naga untuk berkultivasi, itu akan bermanfaat baginya. Tetapi sayangnya hanya klan naga dengan garis keturunan paling murni yang memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam naga. Bahkan jika Vicky adalah roh suci tua, klan naga tidak akan memberinya wajah. Belum lagi Fu Guang masih membolehkan diri di kolam naga dan tidak mudah diganggu. Namun jika Yang Ge bisa turun tangan, mungkin tidak akan ada masalah. Dia juga anggota klan naga dan dia telah menyelamatkan nyawa Oil ketua 3 sebelumnya. Klan naga masih tahu bagaimana membalas kebaikan." "Tentu," Euromeng setuju. "Duduklah," kata Vicky saat kapal perang langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Melihat ini, kepala Kan Xiongchen yang menjaga tempat ini terkejut, tetapi sebelum dia bisa menghentikan mereka, klon Vicky sudah bergegas keluar. Dia mengira itu adalah beberapa tim kecil yang bertindak gegabah dan hendak menegur mereka. Tetapi setelah melihat para wanita di kapal perang, bibirnya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya dia tidak menghentikan mereka. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan wanita-wanita ini. Pada saat yang sama, Yang Ge merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke belakang. Hanya untuk melihat kapal perang mendekat dengan cepat. Di kapal perang itu, Euromeng berdiri dengan bangga di lawan dengan sekelompok wanita di belakangnya. Yang Ge tidak bisa menahan tawa saat dia berhenti dan menunggu dengan tenang. Di depan, Sik Arm juga melihat battleship yang mendekat, dan matanya berkilat saat dia mengangkat tangannya untuk menghentikan tindakan permusuhan pasukan klan tinta. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kapal perang ini, tetapi sepertinya kapal itu tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia tidak ingin menimbulkan perselisihan antara kedua rasa. Saat kemudian klon Vicky tiba di samping Breaking Dawn dan berhenti dengan tenang. Di kapal perang, Euromeng mengangkat dagunya dan menatap Yang Ge dengan bangga. Beberapa tahun yang lalu ketika Yang Ge sedang bertarung, mereka hanya bisa bersembunyi di belakang dan berkultivasi karena kekuatan mereka tidak cukup untuk membantu orang-orang mereka sendiri. Tapi sekarang mereka telah menembus horde ke-7 dan tidak lagi menjadi beban. Mereka tidak ingin berada di belakang lebih lama lagi dan terus-menerus gelisah. Takut suatu hari mereka akan menerima kabar buruk tentang orang-orang mereka sendiri. Bahkan jika dia mati, dia akan mati tepat di depan mata mereka. "Ikuti di belakangku," Yang Ge sedikit mengangguk ke arah Euromeng dan yang lainnya sebelum berbalik untuk melihat Sik Arm dan berteriak, "Berangkat." Breaking Dawn bergerak maju perlahan. Kapal perang Vicky mengikuti di belakang. Euromeng dan yang lainnya semuanya dalam suasana hati yang gelisah. Hanya Luan Beifeng yang gemetar. Semua wanita ini sudah gila. Untuk seorang pria, mereka bahkan telah menyerahkan hidup mereka, tetapi dia tidak mau. Dia dan Yang Ge tidak memiliki perasaan romantis satu sama lain pada tahun-tahun awal. Hidupnya masih di bawah kendali Yang Ge. Namun sejak Yang Ge pergi ke battlefield dan menghapus nama-nama di daftar loyalitas, Luan Beifeng, Chen Tenfei, dan yang lainnya menjadi bebas. Di kapal perang Vicky, Luan Beifeng ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika dia pergi sekarang, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Tak berdaya, dia hanya bisa diam dan waspada. Breaking Dawn dan kapal perang Vicky terbang ke depan. Dan di kedua sisi mereka ada banyak kultivator klan tinta yang mengincar mereka dengan iri. Defense mereka yang kuat saling silang. Di pihak ras manusia, ratusan ribu tentara bersiap untuk menyerang dan kapal perang mulai berdengung siap meluncurkan serangan kuat kapan saja. Pada saat ini, apakah itu ras manusia atau klan tinta, mereka semua siap untuk bertarung. Ras manusia berjaga-jaga terhadap klan tinta yang mengurumuni dan mengelilingi Yang Ge dan yang lainnya. Klan tinta sedang menunggu